Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Iputu Yasa Arifina Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang topik yang sangat penting dalam era digital kita saat ini, yaitu literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital dengan cara yang efektif dan bertanggung jawab. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengapa literasi digital penting, tantangan yang dihadapi, beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk meningkatkan literasi digital kita, dan contoh studi kasus literasi digital di Indonesia. Baik, tanpa menunggu lama, saya akan menampilkan presentasi saya, yaitu berupa Microsoft PowerPoint. Baik, inilah presentasi saya mengenai literasi digital. Lalu materi pembahasan kali ini ada 6, yaitu apa itu literasi digital. Yang kedua ada definisi literasi digital. Yang ketiga ada komponen literasi digital. Yang keempat ada pentingnya literasi digital. Yang kelima adanya pengembangan literasi digital. Yang terakhir adanya tantangan dalam literasi digital. Yang pertama yaitu apa itu literasi digital? Literasi digital mengacu pada kemampuan individu untuk menggunakan, memahami, dan berpartisipasi secara efektif dalam dunia digital. Ini melibatkan pemahaman tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, kemampuan dalam mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan berbagi informasi secara online, serta pemahaman tentang isu-isu keamanan dan privasi dalam lingkungan digital. Slide selanjutnya ada perbedaan dari sebelum adanya literasi digital dan setelah adanya literasi digital. Sebelum adanya literasi digital, akses internet sangat terbatas, penyebaran informasi masih menggunakan media tradisional. Yang ketiga, adanya akses ke sumber daya pendidikan yang terbatas dan kegiatan ekonomi terbatas pada perdagangan tradisional. Lalu setelah adanya literasi digital, akses internet sangat mudah, penyebaran informasi sudah melalui internet dan media sosial, lalu akses pendidikan yang sangat mudah dengan adanya platform e-learning, dan dengan adanya e-commerce dapat mempermudah kegiatan ekonomi. Lalu yang ketiga ada definisi literasi digital. Literasi digital mencakup berbagai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berfungsi dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Ini melibatkan pemahaman tentang teknologi, kemampuan dalam mencari dan mengevaluasi informasi, kritis terhadap konten yang ditemukan, dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam komunikasi online. Lalu ada komponen literasi digital. Yang pertama ada akses, yaitu kemampuan untuk mengakses teknologi dan sumber daya digital, termasuk akses ke perangkat keras seperti komputer, ponsel cerdas atau smartphone, dan tablet, dan konektivitas internet yang andal. Lalu yang kedua ada pemahaman, yaitu kemampuan untuk memahami konsep teknologi dan memanfaatkan dengan efektif, termasuk pemahaman tentang jaringan, perangkat lunak, dan aplikasi digital. Lalu yang ketiga ada evaluasi, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi keaslian, keandalan, dan kualitas informasi yang ditemukan secara online, serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghindari penipuan, kekerasan, atau perilaku berbahaya lainnya. Lalu yang keempat ada kreasi, yaitu kemampuan untuk membuat, mengedit, dan berbagi konten digital secara efektif menggunakan berbagai alat dan platform. Lalu yang terakhir ada komunikasi, yaitu kemampuan untuk berpartisipasi dalam komunikasi online dengan sopan dan bertanggung jawab, memahami konsep keamanan dan privasi, serta mengelola identitas digital dengan bijak. Lalu pentingnya literasi digital. Yang pertama, akses ke informasi. Literasi digital memberikan akses yang lebih besar ke informasi dan sumber daya online, memungkinkan individu untuk belajar, menjelajahi minat mereka, dan meningkatkan pengetahuan mereka.
Lalu yang kedua ada partisipasi dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital, literasi digital penting agar individu dapat berpartisipasi dalam komunikasi dan kolaborasi online, termasuk di tempat kerja, pendidikan, dan kehidupan sosial. Kesadaran keamanan. Literasi digital membantu individu mengenali ancaman online dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri mereka sendiri dan informasi pribadi mereka. Lalu yang terakhir ada kritis terhadap informasi. Dalam era informasi yang berlimpah, literasi digital memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan kritis dalam mengevaluasi dan menyaring informasi yang mereka temui di media online dan membedakan antara fakta dan opini serta mengidentifikasi sumber yang dapat dipercaya. Lalu selanjutnya ada pengembangan literasi digital. Pada sektor pendidikan, sekolah dan lembaga pendidikan yang memainkan peran penting dalam mengajarkan literasi digital kepada siswa, termasuk penggunaan teknologi dengan bijak, mengevaluasi informasi, dan berpartisipasi dalam komunikasi online yang aman. Lalu pada sektor pelatihan sumber daya, bisa organisasi dan lembaga dapat menyediakan pelatihan dan sumber daya bagi individu yang ingin meningkatkan literasi digital mereka, seperti kursus online, webinar, dan panduan. Lalu yang terakhir adanya kolaborasi, yaitu antara masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dengan membangun kesadaran dan memfasilitasi kolaborasi dalam mengembangkan literasi digital, termasuk melalui program pelatihan dan kampanye kesadaran. Lalu ada yang tantangan dalam literasi digital. Apa saja tantangan dalam literasi digital? Yang pertama adanya kesenjangan digital. Adanya kesenjangan akses dan keterampilan digital antara individu yang memiliki akses yang baik terhadap teknologi dan mereka yang tidak. Yang kedua, adanya informasi palsu dan konten berbahaya. Semua orang penyebaran informasi palsu dan konten berbahaya menjadi tantangan dalam literasi digital. Dan individu perlu dilengkapi dengan keterampilan untuk mengidentifikasi dan menghindari informasi yang tidak akurat atau berbahaya. Bisa belajar sesuai dengan kemampuan, sehingga siswa bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. Yang ketiga, ada privasi dan keamanan, yaitu perlindungan privasi dan keamanan menjadi isu yang semakin penting dalam lingkungan digital. Dan individu perlu memiliki pemahaman yang baik tentang praktik keamanan online untuk melindungi diri mereka sendiri dan informasi pribadi mereka. Nah, yang terakhir ada contoh studi kasus literasi digital di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah salah satu contoh nyata literasi digital yang pernah terjadi di Indonesia adalah kampanye gerakan literasi digital yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi digital, khususnya internet, dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan internet secara efektif dan aman. Selain itu, beberapa contoh lain seperti program rumah belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu ada peluncuran aplikasi pintar aplikasi oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, lalu ada inisiatif masyarakat digital yang diluncurkan oleh komunitas dan organisasi non-pemerintah seperti Google Developer Group dan Code.org. Lalu naiknya gerakan literasi media sosial yang dilakukan oleh beberapa media, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebenaran informasi, pentingnya verifikasi data, dan etika komunikasi di media sosial. Lalu yang terakhir, adanya program digitalisasi UMKM yang diluncurkan oleh pemerintah untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam mengadopsi teknologi digital dan meningkatkan kehadiran online sehingga memperluas jangkauan dan akses pasar. Nah, sekian. Lalu di sini ada kutipan dari George Couros, yaitu teknologi takkan pernah bisa menggantikan guru yang hebat, namun di tangan guru yang hebat, teknologi sangat transformatif. Baik, sekian presentasi dari saya.
Jika Anda suka dengan video saya kali ini, bisa like. Lalu jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.